Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun kalian berada. Hari ini kembali saya membagikan satu materi yang berjudul Menuju Kemuliaan Hidup. Kisah ini saya ambil dari dialog antara Sang Dredasyu, seorang pendeta muda yang sudah sempurna pengetahuannya, dengan ayah andanya, Bhagawan Agastya. Dredasyu bertanya, "Ayahanda, Bhagawan, apakah yang menyebabkan manusia bisa mencapai kemuliaan hidup?" Dengan kata yang lebih spesifik, apakah yang menyebabkan manusia masuk neraka, surga, atau moksa? Bhagawan Agastya tersenyum dan menjawab, ada 3 hal yang menyebabkan manusia masuk neraka, surga, dan moksa. Yaitu pertama, perbuatan. Yang kedua, ucapan atau kata-kata atau perkataan. Dan yang ketiga adalah pikiran. Umat sedharma yang berbahagia. Perbuatan yang menyebabkan orang sakit, menderita, rugi adalah perbuatan yang bertentangan dengan dharma. Di dalam dialog berikutnya, Bhagawan Agastya menyatakan, membakar, membunuh, memfitnah, memperkosa, semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma, mari kita bahas dari yang pertama, perbuatan atau kaike atau ulah. Agnide, membakar, perbuatan yang tidak dibenarkan. Raja pisuna, memfitnah, memprovokasi, adalah perbuatan yang harus dihindari. Paradara, memperkosa, termasuk melecehkan perempuan. Sastraguna, menggunakan ilmu hitam. Wisada, meracuni. Dan terakhir, imsa, menyiksa dan membunuh. Kesimpulannya adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain celaka, yang menyebabkan orang lain menderita, yang menyebabkan orang lain rugi, adalah perbuatan-perbuatan yang oleh Bhagawan Agastya harus dihindari. Anakku, Bhagawan Dredasyu, yang kedua ayahanda ingin katakan adalah wacika, kata-kata atau sabda. Dalam Manusemerti disebutkan Satyam, Bruyat, Priyam, Bruyat. Nah, Bruyat, Satyam, Apriyam. Priyam,
Ca Nantam Bruya Esa Dharma Sana Tanah. Bhagawan Agastya menyatakan, berbicaralah dengan baik dan sewajarnya. Tidak baik mengucapkan kata-kata yang dapat melukai orang lain sekalipun hal itu benar adanya. Jadi kita tahu ada kawan yang salah atau ketimpangan, boleh saja kita memberi saran kritik, tetapi dengan cara yang benar. Sebaliknya tentu jangan pula mengucapkan kata-kata lemah lembut, tetapi penuh kebohongan, penuh dusta. Kedua-duanya tidak baik. Tentu yang baik adalah menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Umat sedharma yang berbahagia. Selanjutnya, Bhagawan Agastya menyatakan yang ketiga anakku Dredasyu adalah tidak lain adalah pikiran. Mana cika idep. Idep atau pikiran penting dan utama dibandingkan dua hal yang tadi Ayahanda katakan. Kekuatan pikiran mengendalikan kedua hal yang tadi. Ayahanda kemudian memberi contoh. Jika perbuatan seseorang menyebabkan seseorang itu celaka, tapi karena perbuatan itu tidak dilandasi oleh kesadaran pikiran, tidak diikuti dengan kata-kata kasar, maka dosanya kecil. Sebaliknya, ketika perbuatan itu membuat orang celaka, sekalipun resiko celakanya, kualitas celakanya tidak seberapa, tetapi karena itu dilakukan dengan kesadaran pikiran, disertai lagi dengan kata-kata yang kasar, maka seberat bumi dosa yang akan Anda pikul. Itulah nasihat penting yang ingin disampaikan oleh Bhagawan Agastya kepada putranya Sang Dredasyu. Oleh karena itu, mari kita belajar berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Pikiran baik akan menjadi dasar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pikiran yang baik juga akan menjadi landasan kelakuan kita. Kelakuan baik akan membentuk kebiasaan baik. Kalau kita disiplin bangun setiap pagi jam 5 sudah bangun, kemudian menyapu, dan itu dilakukan, maka dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik itu kalau dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi karakter yang baik. Karakter yang baik akan menentukan nasibmu. Karmamu akan membentuk nasibmu. Demikianlah Sang Dredasyu
menerima ajaran dari ayahna Sang Bhagawan Agastya. Semoga kita semua umat sedharma mampu mengambil saripati ajaran-ajaran tadi untuk bekal kita hidup dalam masyarakat yang heterogen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.